Wabah melanda, anak-anak libur sekolah, dan suami kerja di rumah. Ibu, auto borong kah? Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Ini masuk minggu kedua masa isolasi di rumah, ikuti arahan pemerintah. Dan hari ini bertepatan dengan Maiin belanja bulanan. Sebenarnya wabah corona ini banyak datengin efek positif ya buat masyarakat, karena tiba-tiba semuanya jadi auto higienis, auto memperdulikan kesehatan, dan auto care sama tubuhnya sendiri. Apakah Main ikutan parno, numpuk stok bejibun? Main belanja apa aja dan apa aja sih yang bisa dirubah dari pola keseharian kita? Yuk ikuti Main, tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Inara TV Channel dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Once again. Ikutan panik? Wah, kayaknya enggak ya. Main belanja bulanan sih seperti biasa dan sesuai kebutuhan aja. Ini dia belanjaan Main. Dalam satu bulan biasanya Main itu 4 kali belanja. Itu kalau termnya bulan di awal biasanya belanja kebutuhan yang fullnya, belanja bulanan. Lalu minggu-minggu selanjutnya hanya nambahin yang kurang-kurang, yaitu biasanya sayur dan buah, karena memang kan nggak mungkin sayur dan buah di stok untuk 1 bulan. Dan ini belanjaan yang Main belanjain. Kita mulai bongkar dari keranjang pertama. Buah itu jadi kebutuhan yang vital banget di rumah Main, karena memang orang rumah lebih cenderung suka buah ketimbang cemilan. Ini kemarin Main beli pisang satu tandan besar kayak gini 25.000. Ini pisang Ambon dan ini mantep, gede-gede banget. Lanjut, ini pepaya Main beli 16.000 untuk seukuran gede ini. Dan melon satu bulat ini cuma 25.000 aja. Kalau ini jeruk, Main beli jeruk Medan, ini isi 5 biji itu 18.000. Terus ada pir ini 5 biji juga, ini 34.000. Pir kayaknya naik ya, karena biasanya Main beli 25.000. Terus ini alpukat 1 kiloan isi 4 23.000. Yang Main rasain sih kemarin belanja itu normal dan stabil untuk harga, nggak terlalu melonjak jauh drastis, dan untuk stok barang juga masih banyak, artinya nggak susah-susah banget. Terus ini roti biasanya itu Main awet seminggu itu 3 hari itu 1 bungkus kayak gini. Tapi karena memang suami dan anak-anak di rumah, 1 begini kadang habis hari. Dan ini Main beli roti gandum yang memang lebih kayak serat. Roti gandum ini juga kemarin kebetulan lagi promo, dan ini yang biasanya harga normalnya 18.500 kemarin hanya kena 12.000 satu paknya. Makanya Main beli 2. Tuh. Lanjut, ini susu anak Vidoran. Terus ya saus. Terus ini juga kebetulan lagi promo. Ini cuma berapa? 14.000 untuk ukuran yang berapa ini? 420 gram ya. Jarang-jarang sih sebenarnya makan, cuman kalau tiba saatnya kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain, yang praktis ya kayak gini. Terus Main beli sunlight, sabun normal kayak biasa. Terus ini hand wash. Memang yang agak berubah pas kemarin ke swalayan itu memang ada pembatasan pembelian untuk beberapa item. Kayak termasuk hand wash ini, yang 1 orang itu hanya maksimal beli boleh 2 kayak gini. Terus ini pencuci lantai sama brandnya SOS. Dan ini mesis. Memang Main udah niatin untuk kali ini sedikit berubah untuk pola makan, jadi mengarah lebih sehat, walaupun nggak sepenuhnya, karena Main juga masih nyemil, masih juga yang belum total banget, karena memang kan harus ada penyesuaian, utama anak ya.
anak belum tentu bisa dipaksa brek, mungkin kalau main sama suami bisa, cuman kalau anak untuk mengantisipasinya makanya masih beli meses ini. Memang efek positifnya ketika main belajar sedikit demi sedikit untuk pola makan yang lebih sehat, kita jadi lebih aware dengan komposisi. Kayak ini nih, main ngeliatin tuh, ternyata total lemak dari nata de coco itu 0, nggak terlalu mengkhawatirkan, dan gulanya itu sebesar nih 24 gram. Jadi kebaikannya dari beberapa hari ini main merhatiin pola hidup sehat, ini komposisi jadi main baca, jadi lebih detail untuk melihatnya dan memilihnya lebih ke arah situ, karena kan asupan yang baik ke tubuh akan menghasilkan kebaikan juga di tubuh kita. Terus ini pewangi biasa ya, dan ini juga cemilan hanya good time buat anak. Dan untuk Indomie kita juga nggak nyetok banyak, karena memang sebenarnya Indomie itu kalau pas pengen aja, kadang kan memang ada masanya kita iseng ya, main juga di rumah memang nggak nyetok banyak-banyak. Ini juga belinya hanya berapa tuh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kalau kita sekali makan aja, ini ada total satu keluarga 4 orang, sekali masak 4, berarti ini juga kondisinya cuma buat 2 kali masak. Main sengaja nggak nyetok banyak-banyak biar ini nggak jadi item favorit di rumah. Lanjut. Nah, sedikit cerita, mungkin kalau yang udah follow Instagram Main, jadi Main itu kemarin sempat baca, mungkin kalau yang udah kenal Dr. Zaidul Akbar. Nah, Main tuh tergerak dan jadi suka baca artikelnya, dan ternyata memang klop, karena memang penjelasannya simple, gampang dipahami dan bener banget. Makanya Main juga mulai tersadar dan mulai mengkoreksi cara hidup Main. Banyak memang yang nggak bener dari hidup yang kita jalanin, utamanya tentang pola makan. Ini mohon maaf sebelumnya kalau ada backsound karena memang di samping anak-anak lagi pada main. Jadi sebelum wabah ini ada, Main tuh sempat ngeluh banyak ini ya, kondisi utama sih sakit pinggang, terus badan cepet capek, padahal kan usia masih muda ya. Terus kalau jajan sebenarnya ya 50-50 ya, nggak terlalu sering juga, nggak terlalu 50-50 lah. Terus waktu itu main ke rumah mama juga kakak, kondisi ternyata sakit, dan itu kalau udah kambuh nggak bisa tidur dia, kalau orang tua juga udah pengapuran. Terus Main berpikir lagi, apa iya kita ada yang salah dalam pola makan, dan apa iya kalau diterusin itu kita sama aja numpuk sampah dan menumpuk penyakit, dan ketika waktunya tiba tinggal jedar aja. Makanya Main udah berikrar tuh pelan-pelan ngikutin JSR ya, Jurus Sehat Rasulullah. Jadi mengarah ke pola hidup Rasulullah, apa-apa yang dipantang dan apa-apa yang memang sebenarnya baik untuk tubuh kita. Lagi-lagi patokannya asupan yang baik akan mendatangkan kebaikan bagi tubuh kita. Nah, Main itu berubah nggak langsung berubah brek, karena Main juga bertahap, kan kita nggak mungkin ya stok barang yang ada langsung dibuang aja demi penyesuaian ini, jadinya kan mubazir sama barang-barang yang lama. Makanya Main menunggu, sembari menikmati prosesnya, barang-barang yang lama udah habis, maka perlahan-lahan Main rubah untuk pola yang baru, dan ini pun bertahap. Intinya sih nggak usah dipaksain, tapi dinikmati prosesnya. Nah, ini dia item-item yang Main beli sebagai item tambahan. Untuk belanja bulanan sama, nggak ada yang berubah, hanya item-item yang perlu diganti, maka Main perlahan untuk menggantinya. Mendadak rempah ya, memang untuk pola dari Dr. Zaidul itu yang pertama itu detox tubuh, dan detox tubuh itu mulai dari infus water. Main kemarin udah ngerasain infus water itu polanya jadi 3 term. Awal itu rempah, kedua buah, ketiga sayur, dan terus diputar lagi. Nah, gara-gara itu Main memang jadi stok ini jahe merah, kunyit, terus ini jahe, dan ini kencur, dan ini udah stok wajib. Kemarin sih untuk harganya Main bilang stabil normal, dan ini stok jadi yang wajib ada di kulkas biar awet. Kalau yang mau tahu komposisinya bisa cek di Instagram Main, itu Main udah ngepost dari hari pertama sampai hari ke-7. Lanjut ini. Nah, ini yogurt memang sebaiknya
lihat lagi komposisinya. Yang baik itu memang yang apa ya, lemaknya 0 ya. Tuh. Dan ini memang masih ada nih, soalnya susah nyarinya kalau yang lemaknya 0, tapi ini mendekati minus ya, karena 0,5 gram atau hanya 1%. Nah, yang bener-bener yang plain itu memang yang ini, 0 lemak trans, 0 lemak juga. Ini 0%, tapi sayangnya Main cuma dapat satu, mereknya Biocool. Nggak dapet, ini Main belinya di Pujasari Swalayan. Ini nanti Main mau bikinin camilan. Nanti yang mau tahu kayak gimana resepnya bakal Main share setelahnya. Terus ini yang wajib item ada di rumah juga, kurma. Kurma Main beli yang 1 bungkus kayak gini. Dan ini bipolen. Terus ini Himalaya salt. Ini pengganti garam di dapur. Jadi memang ini ternyata memang garam yang kita pakai biasanya udah di bleaching, alias apa ya, kandungannya tuh nggak lebih baik, dan yang lebih baik sebenarnya yang ini. Nah, Main coba sekarang mengkonversi menggunakan ini untuk apa-apanya. Kalau untuk harga, mendingan search aja di online, banyak kok yang jual. Kalau ini Main belinya yang kemasan kecil-kecil dulu, ini yang 500 gram karena biar mencukupi uangnya. Terus ini secang. Tuh. Ini murah kok, ini 8.000 satu kantong begini, dan Main beli 2. Main gak nyangka kalau isinya banyak, ternyata segini. Pikir Main sedikit ya, karena gramnya kecil. Pas dilihat ternyata memang bungkusnya gede. Bisa dibikin apa, banyak banget kok caranya. Ada kongbap. Kongbap itu kayak apa ya, campuran nasi. Jadi gini, Main kan biasa pakai nasi putih, dan ternyata memang nasi putih itu kadar gulanya tinggi ya. Bagus memang pakai beras merah. Tapi kan ada beberapa orang yang susah ya penyesuaian dari beras putih ke beras merah, dan lagi pun Main masih ada beras putih 1 pak ukuran 5 gram. Gimana caranya supaya beras yang ada itu biar tetap kaya fiber? Nah, ternyata bisa diakalin dengan ditambahin ini kongbap. Kongbap ini satu gini, ini 12.400, dan isinya itu berapa ya? Ini isinya 6 piece. Oh, kayak gini. Ini Main udah buka. Variannya ada 2, jadi yang hijau ini mix kacang nut, dan yang ini kembab kuning, ini chia seed dan quinoa. Nah, Main udah coba, gampang kok, simpel, dan aturan pakainya juga ada. Jadi istilahnya kongbap ini Main gunain sebagai campuran untuk stok beras yang ada. Main beli 4. Lanjut ini Quaker oats ya. Main nggak beli ukuran besar karena ini masih trial. Quaker ini satu boxnya gini, isi 200 gram ini sekitar 11 ribuan. Ini ada sih resepnya Main, makanya ikutin, mau ikutin dicoba. Dan Main juga udah mencatat beberapa tata caranya untuk bikin cemilan juga sarapan pakai Quaker oats biar nggak plain banget. Main stok hanya 4 karena ini lagi trial. Nah, lanjut ini goji berry. Ini juga Main beli yang kemasan kecil, dan ini mix kacang-kacangan ya. Ini bisa dicampur di salad buah, di makanan, dan di beras juga bisa. Lalu, nah ini dia nih, beras merah. Beras merah ternyata bagus banget ya. Main selama ini nggak pernah sadar dan nggak pernah mau tahu. Nah, itu penjelasannya ternyata lengkap di sini. Kenapa dia organik, prosesnya gimana, dan memang boleh dibilang prosesnya itu lama, detail, dan memang dia itu non kolesterol ya, karena memang nggak pakai apa-apa, jadi bener-bener alami, tanpa pengawet, tanpa kutu, tanpa anti kutu, tanpa anti jamur. Pupuknya pun tanpa pupuk kimia sama sekali. Proses tanamnya juga harus menunggu 2 tahun dulu, didiemin lahannya dengan cara yang sangat alami. Nggak heran memang kualitasnya sangat baik, dan wajar aja kalau harganya lebih mahal. Ini Main 1 kilo belinya 28.000. Tapi Main bilang gini ya,
Kalau untuk beras merah kan sebenarnya kalau makanan-makanan kayak gini kita makan porsi kecil pun udah memenuhi standar gizi yang diperlukan, dan takarannya pun jadi nggak sebanyak kita makan semrawut kayak biasa. Jadi boleh dibilang nggak mahal juga, karena toh jadinya kita makan sedikit udah memenuhi porsi, berbanding dengan kita harus makan banyak baru terpenuhi porsinya. Jadi kan sama aja main bilang harganya. Nih main untuk beras merahnya beli 2. Ini kacang juga nih, anggang. Terus ini lada hitam. Lada hitam itu kemarin main beli 2.400 segini. Dan ini chia seed main lupa, ini main beli yang kemasan kecil, cek aja di online. Dan ini kembang lawang itu satu paknya 1000-an, ini begini 2 pak. Terus kayu manis juga 1.400, murah banget. Dan ini cengkeh itu juga satu paknya 1.400-an dan main beli 2. Kondisi wabah seharusnya dijadikan ajang untuk kita koreksi apa yang salah dalam diri kita, bukan jadi ajang untuk saling berlomba-lomba memupuk keegoisan. Jangan ikutan panik, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semua kondisi badan juga anggota keluarga. Jangan sampai menumpuk barang, kasihan untuk orang yang tidak punya kesempatan seperti kita. Ketika uangnya ada, ketika ingin beli, sedihlah mereka karena stok barangnya gak ada. Jangan panik, mari bersama kita lawan wabah ini. Salam sehat semuanya.